Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izadia Ayu dengan NPM 1112221014 dengan program studi S1 Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan penjelasan apa itu perbedaan bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Kegiatan perbankan ini pertama kali dikenal pada zaman kerajaan Tempo dulu yang berkembang di Asia, Afrika, hingga ke Amerika karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Perkembangan perbankan pada saat itu tidak dapat terlepas dari penjajahan Hindia Belanda. Bank-bank yang didirikan pada saat itu diantaranya De Javas Bank, De Postpoort Bank, Nederland Indies Handelsbank, Hope and Spar Bank, dan masih banyak bank yang lainnya. Selanjutnya, sejarah terbentuknya BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat ini dikenal pada zaman penjajahan Belanda. BPR di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat atau BKR dan lumbung desa yang tujuannya untuk membantu masyarakat seperti petani, pegawai, buruh agar dapat terlepas dari jeratan para rentenir yang pada saat itu membebani bunga yang sangat tinggi. Lalu, bagaimana definisi Bank Umum dan BPR? Dimulai dari definisi bank umum terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum merupakan lembaga keuangan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, di mana dalam kegiatannya bank umum memberikan layanan lalu lintas pembayaran. Bank umum juga memberikan pelayanan terkait pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan BPR adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berfokus pada masyarakat kecil, usaha mikro, usaha menengah, atau biasa kita sebut UMKM. Untuk kegiatan usaha antara bank umum dan bank pengkreditan rakyat tentu berbeda, di mana kegiatan usaha bank umum ini seperti memberikan layanan lalu lintas keuangan seperti clearing dan jual beli falas. Bank umum juga menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, ataupun giro. Bank umum juga melakukan penyertaan modal bank ataupun perusahaan lainnya. Untuk cakupan segmen nasabah di bank umum juga lebih luas. Bank umum juga menyediakan tempat untuk penyimpanan surat berharga. Bank umum juga dapat melakukan valuta asing, serta bank umum juga memiliki permodalan yang lebih luas. Sedangkan BPR ini tidak dapat memberikan layanan seperti clearing ataupun jual beli falas. BPR juga dalam menghimpun dana hanya dalam berbentuk deposito ataupun tabungan, tidak dapat berbentuk giro. Permodalan di BPR juga relatif lebih kecil, jauh berbeda dengan bank umum. Untuk cakupan nasabahnya pun di BPR ini lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum. Serta BPR juga tidak dapat melakukan penyertaan modal dan tidak dapat melakukan valuta asing. Nah, untuk contoh dari bank umum ini seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BCA, Cimniaga, OCBC, ataupun bank asing lainnya. Sedangkan contoh dari BPR ini seperti BPR Prima Kredit Mandiri yang biasanya ditemukan di Jawa dan sekitarnya. Lalu ada BPR Lestari yang terkenal di Bali dan kota-kota besar lainnya. Di sini saya juga memiliki tabel perbandingan yang lebih spesifik antara bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Nah, yang pertama ini dari aspek legalitasnya atau perizinannya. Bank umum dan BPR ini sama-sama memiliki izin dari OJK maupun dari BI atau Bank Indonesia. Nah, yang kedua ini ada dari aspek wilayah operasi. Bank umum ini biasanya cakupannya nasional hingga internasional. Sedangkan BPR ini cakupannya hanya lokal dan regional saja. Lalu ada dari aspek produk simpanan. Bank umum ini biasanya berbentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Sedangkan BPR hanya dalam berbentuk deposito ataupun tabungan, tidak dalam berbentuk giro. Kemudian ada dari aspek target nasabah. Biasanya bank umum ini memiliki target kepada individu, perusahaan besar, ataupun korporasi-korporasi besar. Sedangkan BPR ini targetnya hanya di UMKM, petani, nelayan, ataupun pedagang-pedagang kecil.
Lalu ada dari aspek bunga kreditnya. Biasanya bank umum ini menentukan suku bunganya ini lebih kompetitif dibandingkan dengan BPR yang lebih bervariasi dan cenderung lebih tinggi. Selanjutnya ada dari aspek kapasitas dana. Bank umum ini biasanya memiliki permodalan yang lebih besar hingga mencapai triliunan rupiah. Sedangkan BPR ini lebih terbatas modalnya disesuaikan dengan modal kerja yang ada. Oke, setelah dari penjelasan perbedaan antara bank umum dan bank pengkreditan rakyat yang sudah saya jelaskan tadi, kalian kira-kira minat ke BPR atau ke bank umum? Sekian dari penjelasan antara bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.